Agen Lautaro Martinez klarifikasi komentarnya soal Calhanoglu, hal seperti itu biasa terjadi di lapangan. Internews melaporkan bahwa Alejandro Chamano, agen Lautaro Martinez, memberikan klarifikasi atas komentar kliennya terhadap rekan setimnya di Inter, Hakan Calhanoglu. Lautaro sebelumnya menyatakan, siapapun yang ingin pergi, silakan pergi, usai kekalahan Inter dari Fluminense di Piala Dunia antar klub. Meski tidak menyebut nama, banyak yang mengaitkan ucapannya dengan Calhanoglu. Spekulasi mengenai kepergian Calhanoglu ke Galatasaray semakin menguat dalam beberapa pekan terakhir. Lautaro merasa frustrasi, bukan hanya karena rumor itu, tapi juga karena akhir musim yang mengecewakan, jelas laporan tersebut. Inter gagal di semua kompetisi besar musim lalu, termasuk Serie A, Liga Champions, dan Coppa Italia. Agen Lautaro menilai bahwa komentar sang kapten merupakan luapan emosi sesaat. Saat pertandingan tidak berjalan baik, hal seperti ini bisa terjadi di lapangan, ujar Chamano. Ia menekankan bahwa tidak ada niat buruk dari ucapan Lautaro kepada rekan setimnya itu. Chamano juga memastikan bahwa keharmonisan tim tetap terjaga. Inter adalah tim yang besar, tutupnya dalam wawancara dengan Internews. Richard Rios masih masuk radar Inter dan Roma. Gelandang Palmeiras, Richard Rios, terus dipantau oleh Inter dan AS Roma, namun belum ada langkah konkret yang dilakukan. Situasi Calhanoglu jelas memblokir setiap kemungkinan transfer masuk bagi Inter, ungkap pakar bursa transfer Matteo Moretto di kanal YouTube Fabrizio Romano. Inter telah lebih dulu menunjukkan ketertarikan pada Rios dibanding Roma, namun kini semua terhenti. Pertemuan terbaru antara Inter dan Galatasaray memastikan bahwa Calhanoglu, untuk saat ini, akan tetap bertahan. Oleh karena itu, semua alternatif bagi gelandang asal Turki, termasuk Ederson dan Richard Rios, kini dalam posisi menunggu, jelas laporan tersebut. Inter tidak akan bergerak lebih jauh sebelum ada kepastian mengenai kepergian Calhanoglu. Di sisi lain, Roma terus memantau situasi dengan cermat dan membuka komunikasi dengan Palmeiras. Roma siap berbicara dan memahami kondisi transfer dengan Palmeiras, ujar Moretto. Namun belum jelas apakah klub ibu kota mampu memenuhi permintaan finansial dan waktu yang diinginkan klub Brasil tersebut. Richard Rios tetap menjadi opsi menarik bagi klub-klub Serie A setelah penampilan menonjol di Piala Dunia antar klub. Meski tertahan, peluang Rios bermain di Italia masih terbuka, tutup laporan tersebut. Semua akan bergantung pada perkembangan negosiasi dan dinamika internal Inter. Inter Milan dikabarkan dapat mengakhiri kontrak bek veteran Francesco Acerbi dengan membayar klausul dalam kesepakatannya. Hal ini dilaporkan oleh edisi cetak hari ini dari surat kabar Milan, Libro, melalui FC Inter 1908. Mereka melaporkan bahwa Nerazzurri sedang mempertimbangkan untuk membayar pemain internasional Italia tersebut sebesar 500.000 euro untuk mengakhiri kontraknya lebih awal. Francesco Acerbi telah menjadi pemain Inter Milan selama 3 tahun terakhir. Ia bergabung dari Lazio pada musim panas 2022. Selama periode itu, Acerbi telah menjadi andalan di lini belakang Inter. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa Acerbi kini telah memasuki usia 30-an. Ia akan berusia 38 tahun musim depan. Dan menurut Libro, Inter Milan sedang mempertimbangkan untuk melepas Francesco Acerbi. Nerazzurri ingin fokus pada masa depan dan membangun proyek mereka di sekitar pemain muda. Oleh karena itu, mereka siap mencoba merekrut bek remaja Giovanni Leoni dari Parma. Karena itu, Inter mungkin memutuskan bahwa tidak ada tempat bagi Acerbi. Pemain berusia 37 tahun itu masih terikat kontrak dengan Inter hingga akhir Juni mendatang. Namun, Inter memiliki opsi untuk mengakhiri kontrak bek veteran tersebut. Seperti yang dicatat Libro, ada klausul dalam kontrak Acerbi. Jika Inter memberi mantan bek Lazio dan Sassuolo itu kompensasi sebesar 500.000 euro, kontraknya akan berakhir. Jurnalis Fabrizio Biasin menepis keras rumor yang mengaitkan Christopher Nkunku dengan Inter Milan. Nama-nama yang dikaitkan dengan Inter dalam beberapa jam terakhir memang menarik, namun tidak termasuk dalam target klub, tulis Biasin melalui akun resminya di platform X. Pernyataan ini menegaskan bahwa kabar mengenai minat terhadap Nkunku tidak berdasar. Inter saat ini memang tengah mempertimbangkan perubahan signifikan dalam lini serang mereka. Ide dasarnya adalah menggantikan Mehdi Taremi dengan seorang trequartista yang mampu melewati lawan dan bermain di sisi sayap, ungkap laporan tersebut. Nama-nama seperti Marco Asensio dan Nkunku secara teori cocok, namun realitas pasar membuat skenario tersebut tak realistis. Biasin menekankan bahwa prioritas klub adalah menemukan pemain kreatif yang mampu melengkapi lini ofensif. Klub sedang mencari seorang trequartista untuk melengkapi serangan, sebagai antisipasi atas kemungkinan kepergian Taremi, jelasnya. Fokus Inter kini bukan mendatangkan bintang besar, melainkan menemukan profil yang sesuai dengan kebutuhan taktik. Dengan kondisi tersebut,
Inter akan lebih selektif dan realistis dalam menentukan target transfer berikutnya. Tujuan utama bukan nama besar, tapi kecocokan dengan struktur tim dan gaya main yang diinginkan pelatih, tutup laporan tersebut. Pasar masih terbuka, namun arah Inter sudah cukup jelas. Pelatih Galatasaray, tuntutan harga tinggi Inter untuk Calhanoglu adalah hal yang wajar. Sports melaporkan bahwa pelatih Galatasaray, Orkan Buruk, menganggap wajar jika Inter Milan memasang harga tinggi untuk Hakan Calhanoglu. Dalam pernyataannya, Buruk menilai gelandang timnas Turki itu adalah pemain kelas dunia. Semua orang ingin merekrutnya, dia salah satu gelandang terbaik di Eropa, ujar Buruk. Buruk mengaku mengenal Calhanoglu sejak lama dan memuji kedekatannya dengan klub asal Istanbul itu. Saya mengenalnya sejak ia berusia 16 tahun. Cintanya kepada Galatasaray sangat besar, katanya. Namun, ia juga menyadari realitas kondisi pasar dan kekuatan Inter saat ini. Galatasaray telah mempersiapkan langkah untuk mendatangkan Calhanoglu dalam beberapa pekan terakhir. Namun, transfer tersebut kini tampak tidak mungkin terjadi. Saat ini ia bermain untuk klub yang mengharapkan pendapatan besar dari penjualan pemain, jelas Buruk. Menurutnya, tuntutan Inter sepenuhnya bisa dimengerti. Kalau Anda menjual pemain sekelas Calhanoglu, Anda harus membayar mahal untuk mendapatkan penggantinya yang sepadan. Jadi wajar jika Inter memiliki ekspektasi tinggi, tutup Buruk dalam wawancara dengan Sports. Inter pantau Nkunku dan siapkan 3 penjualan penting di bursa transfer. Sport Italia melalui jurnalis Alfredo Pedula melaporkan bahwa Inter sedang aktif di bursa transfer, baik dalam urusan penjualan maupun pembelian pemain. Salah satu nama yang dikaitkan dengan klub adalah penyerang Chelsea, Christopher Nkunku. Inter memang tertarik, tapi harga yang diminta Chelsea dimulai dari 50 juta euro, jelas Pedula. Inter juga sedang dalam proses melepas beberapa pemain penting. Buchanan bisa dilepas dengan harga 78 juta ditambah persentase penjualan kembali, namun Inter ingin lebih dari 10 juta euro dan akan mempertahankan kendali lewat klausul pembelian kembali, ungkap Pedula. Selain itu, Christian Aslani tengah mempertimbangkan masa depannya, dengan Real Betis dan klub lain memantau situasi. Transfer Alexander Stankovic ke klub Brugge juga terus berjalan. Ini 3 penjualan penting yang sedang diupayakan Inter, kata Pedula kepada Sport Italia. Ketiganya bisa memberikan dana segar untuk mendanai rekrutmen baru. Dalam hal pembelian, Inter juga dikaitkan dengan Ederson dari Atalanta. Investasi Ederson bisa mencapai 60 juta euro dan sangat bergantung pada potensi kepergian Calhanoglu, kata Pedula. Untuk Rios, tak ada pembicaraan, sementara Roma mundur karena tingginya harga. Inter Milan secara resmi mengumumkan perekrutan striker Angeon Boni dari Parma. Pemain Prancis itu adalah rekrutan ketiga Nerazzurri di jendela transfer ini, setelah sebelumnya mereka sukses mendatangkan Petar Sucic dan Luis Enrique. Namun ini jauh dari kata selesai bagi Inter di pasar transfer. Menurut Corriere dello Sport, Inter kini memiliki 2 area prioritas utama dalam skuad, yang pertama akan mengincar gelandang tengah. Hal ini berkaitan dengan situasi Hakan Calhanoglu, Davide Fratesi, dan Christian Aslani yang masih belum jelas, bahkan cenderung untuk dilepas, sehingga hampir pasti akan ada kedatangan besar di sektor tengah lapangan. Sementara itu, Corriere dello Sport mencatat, Inter juga bersiap untuk mendatangkan pemain di lini pertahanan, sebagai pengganti Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij yang semakin menua dan sudah memasuki tahun akhir dari kontraknya. Selain itu, Jan Bisek yang usianya lebih muda, justru malah dikaitkan dengan kemungkinan hengkang. Oleh karena itu, Inter kini mengalihkan perhatian ke lini belakang, di mana Giovanni Leoni dari Parma menjadi prioritas utama. Untuk lini tengah, kemungkinan besar rekrutan besar yang dimaksud adalah Ederson dari Atalanta. Pemain asal Brasil tersebut dibanderol dengan harga 60 juta euro. Sedangkan untuk lini belakang, Giovanni Leoni jadi target utama. Bintang Manchester United belum siap gabung Inter Milan. Striker Man United Rasmus Højlund dilaporkan tidak akan bergabung dengan Inter Milan musim panas ini, tetapi Roma tertarik dengan tanda tangannya. Demikian menurut edisi cetak hari ini dari surat kabar Corriere dello Sport yang berbasis di Roma, melalui Fkinternews. Selama beberapa minggu, Inter Milan telah menunjukkan minat pada striker Manchester United Rasmus Højlund. Pemain Denmark itu tidak menjalani karir yang mudah di Liga Premier setelah bergabung dengan United dari Atalanta pada tahun 2023. Meski demikian, Inter masih mendukung Højlund berdasarkan waktunya di Ladea. Terlebih lagi, Nerazzurri sedang fokus merekrut pemain muda musim panas ini. Oleh karena itu, Højlund yang berusia 22 tahun tampak seperti target yang cukup alami di lini serang.
Akan tetapi, situasi telah berubah di Inter sejauh menyangkut strategi penyerangan mereka. Yang paling menonjol, Nerazzurri telah memutuskan bahwa striker Francesco Pio Esposito siap untuk bersinar. Pemain berusia 20 tahun itu akan menjadi bagian dari skuad senior musim depan. Oleh karena itu, Inter tidak terlalu membutuhkan pemain dengan profil seperti Højlund. Di sisi lain, pemain berusia 22 tahun itu masih bisa kembali ke Serie A. Menurut Corriere dello Sport, Roma telah menunjukkan minat pada Højlund. Mengingat pemain internasional Denmark itu benar-benar berkembang pesat di bawah pelatih Gianpiero Gasperini di Atalanta, Giallorossi berharap hal yang sama dapat terjadi di ibu kota Italia.